Warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di YouTube channel jurusan Pendidikan Luar Sekolah Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Semarang. Kali ini Pak Bagus akan menyajikan video tentang mata kuliah monitoring pendidikan dan latihan. Ini merupakan pertemuan yang kedua atau yang ketiga. Jadi di sini kita akan membahas tentang monitoring pendidikan dan pelatihan. Untuk lebih clear-nya mengenai apa itu monitoring, maka dalam mata kuliah ini, dalam topik kali ini, monitoring akan kita bahas bersamaan dengan evaluasi, supaya lebih jelas mengenai apa itu monitoring, terutama monitoring dalam pendidikan dan pelatihan. Oke. Apa itu monitoring? Terutama dalam monitoring pendidikan dan pelatihan, yaitu merupakan suatu kegiatan yang dilakukan untuk mengawasi atau memantau proses dan perkembangan pelaksanaan program diklat. Ya, seperti yang kita bicarakan di pertemuan pertama mengenai fokus monitoring, di mana monitoring itu pasti ada fokusnya. Dan sekarang kita masuk pada fokus monitoring pendidikan dan pelatihan, yaitu untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan program diklat itu sendiri, bukan pada hasilnya ya. Jadi monitoring itu fokusnya pada pendidikan dan pelatihan, pada prosesnya, bukan pada hasilnya. Lebih spesifiknya, fokus monitoring adalah pada komponen proses pelaksanaan program, baik menyangkut proses pengambilan keputusan, pengelolaan kelembagaan, pengelolaan program, maupun pengelolaan proses belajar mengajar. Bisa dimengerti ya? Oke. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Sedangkan evaluasi diklat merupakan suatu proses sistematis dalam mengumpulkan, menganalisis, dan menginterpretasikan informasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program diklat dengan kriteria tertentu untuk keperluan pembuatan keputusan. Hasil evaluasi dibandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program, ya. Ini informasi dari evaluasi itu digunakan untuk membandingkan dengan sasaran yang telah ditetapkan pada program. Gini intinya, apabila hasilnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan, berarti program tersebut efektif. Jika sebaliknya, maka program tersebut dianggap gagal atau efektif. Komponen dan indikator monitoring dan evaluasi diklat. Secara umum, monitoring dan evaluasi program diklat mencakup 5 komponen utama, yaitu 1. Konteks, di mana komponen konteks pada dasarnya mempertanyakan apakah program diklat sesuai dengan landasan hukum dan kebijakan pendidikan, serta tantangan masa yang akan datang dan kondisi lingkungan. Untuk komponen yang kedua itu berupa input, di mana komponen input pada dasarnya mempertanyakan apakah input pendidikan siap untuk digunakan, mencakup keberadaan, kuantitas maupun kualitasnya. Seperti apakah input itu dalam pendidikan dan pelatihan, itu diantaranya contoh ada peserta didik, ada instruktur atau pendidik, kemudian ada sarana dan prasarana yang mendukung dalam pendidikan dan pelatihan tersebut ya. Maka dipertanyakan keberadaannya, jumlahnya, ataupun kualitasnya gitu. Selanjutnya ada proses. Komponen proses pada dasarnya mempertanyakan apakah proses pengolahan input telah sesuai dengan yang seharusnya.
Artinya, apakah proses tersebut telah sesuai dengan prinsip yang diyakini atau terbukti baik. Gitu. Bagaimana peserta didik diproses, bagaimana pendidik itu berproses dalam pendidikan dan pelatihan, serta bagaimana penggunaan alat-alat ya pendukung pendidikan itu dalam proses pendidikan atau pelatihan itu sendiri. Itu dipertanyakan ya. Untuk komponen yang keempat ada output, di mana komponen output pada dasarnya mempertanyakan apakah sasaran yang ingin dicapai pada suatu program diklat tertentu telah tercapai. Dengan demikian, untuk komponen output ya, evaluasi baru dapat dilakukan pada saat program sudah selesai. Nah, ini menegaskan perbedaan antara monitoring dan evaluasi. Kalau monitoring itu pelaksanaannya pada proses program sudah berjalan bisa dilakukan, sedangkan evaluasi itu menunggu hasil yang didapatkan dalam proses monitoring gitu. Jadi saat program itu sudah selesai, dilihat bagaimana hasil monitoringnya, kemudian terjadilah sebuah evaluasi. Dan yang terakhir, outcome. Komponen outcome pada dasarnya mempertanyakan dampak dari program diklat. Dampak biasanya muncul setelah output terjadi beberapa lama. Dalam hal ini adalah evaluasi pasca diklat. Outcome itu begini teman-teman ya. Kalau output itu cenderung peserta didik lulus dalam program pelatihan tersebut atau program pendidikan pelatihan tersebut. Ya, dapat ijazah, menyelesaikan ujian dan segala macam, sedangkan outcome itu lebih kepada dampak. Misal setelah dia mengikuti pelatihan komputer setelah sekian lama ya, kemudian outcome-nya apa? Dia menjadi seorang teknisi komputer, atau dia membuka perusahaan komputer, atau dia membuka wirausaha teknisi komputer. Nah, itu disebut dengan outcome. Dalam monitoring itu juga disebut ada sumber data. Ya, dalam monitoring itu pasti kita membutuhkan data. Dari mana sumber-sumbernya itu? Yang pertama dari dokumen. Ya, di mana dokumen itu mencakup antara lain seluruh dokumen program pendidikan dan pelatihan. Kemudian ada data anggaran, termasuk nih nanti dimonitor jumlah pesertanya berapa, pengajar, kurikulum, dan lain sebagainya. Oke, kemudian ada sumber data dari responden. Nah, responden ini akan memberikan data tentang persepsi responden terhadap keterbukaan manajemen pendidikan dan pelatihan, kerjasama antara peserta dan penyelenggara, instansi diklat dengan instansi lainnya, kemandirian organisasi diklat dalam menyusun kebijakan, akuntabilitas program diklat dicocokkan dengan kondisi peserta diklat, serta sustainabilitas program-program diklat. Sustainabilitas itu maksudnya keberlanjutan dari program-program diklat tersebut. Oke, selain dari data dokumen dan responden, sumber data juga didapatkan dari hasil pengamatan. Dari hasil pengamatan itu akan memberikan data antara lain berupa keterlibatan peserta diklat dalam proses belajar mengajar, kondisi sarana dan prasarana yang dimiliki, dan antusiasme peserta diklat dalam suatu kegiatan tertentu. Nah, ini dari pengamatan langsung ya. Ini biasanya menggunakan metode observasi. Kita sudah bahas di pertemuan sebelumnya. Jadi dari sumber data ini bisa kita dapatkan saat kita melakukan monitoring itu dengan menggunakan instrumen ya, dan melakukan observasi gitu. Oke, ini saya pertegas kembali.
Instrumen terdiri dari kuesioner dan panduan observasi, dokumentasi, dan panduan wawancara. Oke. Kuesioner meliputi kuesioner untuk kepala unit, peserta diklat, ya, kepala unit peserta diklat, kemudian kuesioner untuk widyaswara atau fasilitator, kemudian ada kuesioner untuk peserta diklat dan kuesioner untuk penyelenggara. Ini instrumen, ya, alat untuk mendapatkan data tersebut. Oke teman-teman, dalam melakukan monitoring untuk mendapatkan informasi sebuah kegiatan, kita perlu melakukan sebuah penyusunan rancangan, ya. Ini secara umum beberapa komponen utama yang perlu ada dalam rancangan monitoring dan evaluasi antara lain penentuan fokus dan tujuan, fokus kegiatan monitoring dan evaluasi. Nah, ini saya jelaskan kenapa kok monitoring saya barengkan dengan evaluasi, supaya ini teman-teman tahu, ya, nanti kedepannya, ya, bukan hanya monitoring saja tapi supervisi, karena monitoring itu selalu dihubungkan dengan evaluasi di referensi yang lain. Oke, fokus kegiatan monitoring dan evaluasi perlu ditentukan, yaitu apakah lebih menekankan pada kegiatan monitoring atau pada evaluasi. Nah, ini maksudnya begini nih. Kalau monitoring itu memfokuskan pada perolehan informasi mengenai pelaksanaan program diklat. Sedangkan evaluasi memfokuskan pada hasil program diklat. Sebenarnya di slide sebelumnya sudah saya sampaikan, ya, cuman ini menegaskan kembali dalam penyusunan rancangan itu supaya clear teman-teman, ya. Ini tujuannya mau monitoring atau evaluasi supaya tidak tumpang tindih. Teman-teman kalau melakukan suatu kegiatan, ya, fokus dulu nih, selesai monitoring. Ya, gunanya monitoring apa? Ya, hasilnya nanti untuk kegiatan evaluasi. Tetapi kamu harus fokus dulu, ya. Monitoring ya monitoring, jangan kamu barengkan dengan evaluasi. Lain-lain. Ini dua kegiatan yang berbeda. Yang jelas fokus dari monitoring itu untuk mengumpulkan informasi, ya, sedangkan evaluasi itu untuk melihat hasilnya seperti apa. Nah, evaluasi itu dilakukan setelah dapat banyak informasi dari monitoring. Itu perbedaannya antara monitoring dan evaluasi. Selanjutnya penentuan komponen dan indikator, yaitu komponen dan indikator program pendidikan dan pelatihan. Begini, penentuan komponen itu harus didasarkan pada tujuan diselenggarakannya monitoring dan evaluasi dan substansi dari program diklat tersebut. Untuk kegiatan monitoring, komponen yang perlu dipantau terutama mengenai komponen proses, pelaksanaan, termasuk kondisi, masukan, dan pengelolaannya dalam rangka pelaksanaan program pendidikan dan latihan tersebut. Sedangkan, nah ini bedanya lagi nih, untuk kegiatan evaluasi program mencakup komponen konteks, masukan, proses, dan keluaran, serta dampak. Tadi juga sudah kita bahas di slide sebelumnya. Dan penentuan indikator dan kriteria yang digunakan untuk monitoring dan evaluasi sangat terkait dengan komponen yang akan dimonitoring dan dievaluasi. Indikator merupakan penjabaran dari komponen program yang akan dimonitoring dan evaluasi. Dalam hal ini, setiap komponen dijabarkan menjadi indikator-indikator termasuk kriteria pencapaiannya. Rancangan penyusunan selanjutnya atau penyusunan rancangan yang saya maksud yaitu rancangan pengumpulan data dan pengembangan instrumen, teman-teman. Dalam hal ini, data apa saja yang akan dijaring dan siapa responden atau sumber datanya. Kita harus menentukan itu dulu, ya. Data apa saja yang mau digali atau dieksplor. Kemudian
siapa respondennya atau sumber datanya. Nah, setelah hal tersebut dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah mengembangkan instrumen, di mana pengembangan instrumen dilakukan dengan mengacu pada komponen-komponen program yang akan dimonitoring atau dievaluasi. Penyusunan instrumen sendiri mencakup penentuan jenis instrumen dan isi instrumen, di mana isi instrumen hendaknya disusun berdasarkan kisi-kisi substantif dari komponen dan indikator. Juga perlu dilakukan validasi serta uji coba untuk memperoleh instrumen yang valid dan reliable, ya. Jadi membuat instrumen itu tidak sekedar membuat, tetapi juga ada proses uji coba supaya didapatkan instrumen yang benar-benar valid, ya. Itu pertanyaan-pertanyaannya yang diberikan ke responden itu valid. Itu. Ya, selanjutnya ada penyusunan rencana kerja dalam proses monitoring dan evaluasi, di mana dalam penyusunan rencana kerja itu mencakup berbagai kegiatan dalam monitoring dan evaluasi, terutama pengumpulan data, analisis data, pembuatan laporan, dan tindak lanjutnya. Jadi disusun rencana kerjanya dari A hingga Z, begitu ya istilahnya ya. Pembuatan laporan atau nanti tindak lanjutnya seperti apa. Dalam hal ini perlu disusun jenis kegiatan, kemudian waktu pelaksanaan, pelaksana atau evaluator, maksudnya di sini pelaksana monitoringnya siapa, pelaksana dari kegiatan evaluasinya siapa atau disebut evaluator itu. Kemudian ada hasil yang diharapkan, bagaimana instrumen dan metode yang digunakan perlu disusun juga, serta subjek atau sumber data. Oke teman-teman, ini slide yang terakhir ya, yaitu tentang pelaporan, di mana yang namanya kegiatan monitoring ya, serta evaluasi, endingnya kita membuat laporan kepada pihak yang berwenang, istilahnya begitu ya. Kita menjadi pelaksana monitoring, kita menjadi seorang evaluator, intinya nanti membuat sebuah laporan kepada yang berwenang atau pengelola atau yang bertanggung jawab terhadap sebuah program kegiatan. Dalam hal ini tentunya program pendidikan dan pelatihan. Ya, di mana penyusunan pelaporan hendaknya dilakukan secara proporsional, seimbang, dan mengungkapkan hal-hal yang penting. Untuk mencapai tujuan ini, proporsi isi laporan berkisar dengan persentase, di mana pendahuluan sekitar 5-10%, program kerja dan hasil pelaksanaan di antara 25-35%, akuntabilitas kinerja atau permasalahan dan pemecahan di antara 45-50%. Dan penutup itu 5-10%. Nah, ini untuk detailnya Pak Bagus akan memberikan artikelnya nanti di Elena, teman-teman juga dibaca secara detail, dan mudah-mudahan pandemik segera berlalu, maka pelaporan ini menjadi salah satu tugas buat teman-teman di akhir perkuliahan ya. Teman-teman nanti turun ke lapangan ya, mencari informasi bagaimana pelaksanaan supervisi dan monitoring pendidikan non formal di lapangan. Nah, ini nanti teman-teman memonitoring kegiatan monitoring. Ada monitoring di atas monitoring, istilahnya begitu. Nanti kita bahas di selanjutnya, dan secara detail bagaimana pelaporan itu disusun nanti dibaca di artikelnya. Itu dulu teman-teman video pembelajaran mengenai monitoring pendidikan dan pelatihan Pak Bagus buat, mudah-mudahan bermanfaat ya. Teman-teman selalu semangat belajar, selalu sehat supaya terhindar dari berbagai penyakit.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.